Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah selesai lagi pengerjaan kami bersama tim Walet Bombana. Di sini kita diberi kepercayaan untuk melakukan pengerjaan RB baru ya. Jadi di sini bukan rehab, ini RB baru. Untuk alamat dan ukuran kita tanyakan langsung sama beliau. Tapi sebelum kita tanyakan, kita tanya dulu namanya siapa ini, Pak? Haji Wahid. Haji Wahid. Iya. Oke, alamatnya di mana, Pak? Sinjai, Cemeng ini. Cemeng ya? Iya. Ini termasuk Sinjai Kota? Iya. Oh iya, oke. Alamat ukuran gedung dan berapa lantai? Ukurannya 6 kali 12. 6 kali 12. Iya. 4 lantai ya? Oke, seperti biasa karena sudah beberapa bulan ini kita tidak pernah buat video mengenai tata ruang dan banyak yang komen, Pak Ketua kita sudah rindu dengan on perdana penjelasan tentang tata ruang, terus settingan volume. Nah, ada yang bertanya juga settingan volume ampli rakitan. Kebetulan sekali sini kita menggunakan ampli rakitan buat teman-teman semua ya. Oke, di sini ada Bang Aco. Ini baru pertama juga kita buat lagi video bersama tim karena kebetulan kita bertepatan satu wilayah di Sinjai. Nah, ada Bang Aco, Bang Fitra, yang pirang ini bosnya pirang ini guys. Musuhnya Mona ini. Allah. Nah, seperti apa tata ruang yang benar pada RB ukuran 6 kali 12? Simak terus videonya. Ayo Pak, kita masuk ke dalam. Meledak lagi guys bersama Audax. Meledak. Jadi di sini kita pakai full Audax, Audax 65 untuk inap. Begitu juga dengan heksagonal semua full Audax ya. Jadi Audax kita pakai yang sudah terbukti guys. Jadi saya tidak mau lagi yang nggak jelas ya, kita pakai yang terbukti saja yaitu Audax. Ini yang bikin viral nanti karena tipe Audax 65 ini lebih mantap. Yang tipe biasa saja Audax 65 itu sudah meledak. Apalagi yang tipe Audax 65W. Nah, itu suaranya lebih jernih, lebih natural. Tahan air, anti air dan anti panas. Nah, ini dia guys. Nah, fokus di sini. Nah, ini ampli yang kita gunakan yaitu ampli rakitan. Jadi memang ampli rakitan ini sangat sulit kita dapat. Biasanya kalau kita pesan, biasanya 1 sampai 2 bulan ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini sudah disetting. Jadi mid dan treble itu mid jam 12 ya, mid jam 12, treble jam 11 ya. Itu rata untuk panggil dan inap. Terus untuk inapnya ini kita arah jam 7.30 untuk ampli rakitan karena potensinya agak tinggi. Terus untuk tarik kita pakai sama 7.30. Untuk panggilnya ini di arah jam 7 ya. Oke. Jadi timernya untuk panggil mati jam 8 malam, tariknya juga mati jam 8 malam, inap wajib on 24 jam. Untuk flash disk kita pakai memori guys yang seperti ini. Ini awet ya, tapi memang agak sulit. Biasanya kalau mau mendapatkan seperti ini yang ini memori bukan sambungan. Ini pesan online guys, banyak dijual online ya. Nih bisa teman-teman lihat. Jadi memori paten bukan sambungan. Kalau sambungan biasanya cepat rusak. Nah, ayo kita masuk ke dalam. Ini ada onde-onde guys. Wow, mantap ini. Ini apa ini? Onde-onde atau apang? Wah. Mantap. Wah, apang ya. Di bawah nih. Ayo kita masuk. Nah, di sini kebetulan ada Rhino CCTV lagi keringat. Rhino CCTV pelupusin Zwoldong. Keringat. Lagi pasang 10 kamera guys. 10 kamera guys, 10 kamera guys. Jadi beliau ini mengejar waktu juga. Jadi saya harus cepat, dia juga harus cepat ya. Kalau lambat kita tinggalkan. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah berada di dalam ruang inap. Ini pertama masuk, kita sudah dijemput langsung ruang inap ya. Tapi ada yang bikin saya terkesan di sini guys, yaitu siripnya. Oh, ini luar biasa sekali. Coba bisa teman-teman lihat. Ini siripnya lebar 25. Di alur ini diantara ratusan binaan cuman beberapa saja yang siripnya betul-betul mantap sekali, cara pemasangannya rapi.
terus lebarnya 25, ada beberapa juga ya. Tapi yang saya lihat ini agak lumayan rapi, bersih juga. Di sini full kita pakai Audax 65. Nih, coba fokus ke atas. Nah, ini fokus ya ke atas Audax 65. Jadi tiap blok ini ada pembatas rim balok di sini, kita kasih formasi 212. Jadi lebar 6 meter itu kita pakai sekat bagi dorongan ya. Ini banyak sekali subscriber saya yang sudah rindu dengan tata ruang, karena kemarin itu semua fokus pengecekan. Sekarang saatnya saya perlihatkan tata ruang yang benar ya. 6 kali 12 4 lantai. Nah, ini full Audax ya. Nanti akan ada Audax 65W yang saya pasang di RB pribadi yang ke-9 ya. Jadi nanti kalau saya balik dari Sulsel 3 bersamaan RB nanti kita on-kan RB ke-7, ke-8 dan ke-9. RB yang ke-8 dan ke-9 RB pribadi ini saya tidak bangun dari awal, tapi saya membeli gedung ya. Nanti kita on-kan bersamaan, nanti menggunakan full Audax 65W. Yang bening-bening guys. Anti air, anti panas, frekuensi juga lebih stabil ya. Ini saja yang AS65 biasa sudah meledak, apalagi yang di atasnya lagi. Oke, formasi 212 ya. Jadi buat teman-teman ingin memakai sirip ya, usahakan sirip yang betul-betul aman, tidak dimakan bubuk, tidak dimakan rayap. Terus kedua, usahakan cari lebar yang seperti ini. Ini lebarnya 25 cm. Ini mantap sekali guys. Nah, ini juga pemasangan kabel, bisa teman-teman lihat pemasangan kabel tim. Ini memang sangat rapi, karena apabila suatu saat nanti ada jalur yang putus ketahuan, jadi kita bisa tahu suara apa yang tidak bunyi ya. Jadi bukan cuma pemasangan Twitter saja yang rapi, tapi pemasangan kabel juga wajib harus rapi. Nah, saya jelaskan dari lar dulu guys ya, lantai 1. Nah, ini dia. Ini larnya, lantai 1 meter setengah kali 1 meter. Los bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu los ke atas. Ini full Audax ya, full Audax mulai dari inap, tarik, panggil dan heksagonal ya. Oke, di sini kita gunakan teknik 3 suara guys, seperti biasa ya untuk di lar. Ini untuk mengantisipasi, sering sekali saya sampaikan, jadi untuk binaan jangan terlalu panik apabila ada suara yang mati, suara tarik atau suara panggil, karena tetap masih ada suara yang bunyi ya, karena dia saling menutupi. Ini suara tarik ya, SP meledak. SP meledak guys. Inap on 24 jam dan tarik ini saya pakai suara peak ya. Jadi di 2 titor ini saya pakai suara peak. Jadi saya sandingkan SP meledak yang terbaru dari TWB dengan SP peak ya. Oke. Jadi di belakang lar ini ada sekat pintu seperti ini. Coba mundur ke sini. Ya santai ya, biarkan saya jalan dulu. Ya, di sini ada sekat pintu, bisa teman-teman lihat. Ini dia, guys. Jadi jarak sekat pintu ini kurang lebih hampir 4 meter. Dari lar ke sekat pintu ini hampir kurang lebih 4 meter. Dan kita kasih bagi 2 ruangan, guys. Ini sekat bagi 2 ruangan, bisa teman-teman lihat. Nah, burung masuk memutar. Nah, ini ruang produksi. Di sini teknik untuk mengunci anakan atau burung baru yang baru adaptasi di sini guys. Ini namanya ruang produksi. Apabila burung anakan yang baru beradaptasi langsung kita kunci di sini. Ya. Oke, tarik dalam. Ada saya hitung ya. Ada tarik dalam di tengah 1, di sekat pintu 1. Ya, cukup di situ. Mundur. Nah, ini lagi guys. Sana di dalam ada lagi 1. Jadi setiap blok ini kita kasih formasi 212. Jadi tarik dalam ini, kalau teman-teman bertanya apakah tarik dalam ini jalurnya berbeda. Jadi tarik dalam ini 1 jalur semua dari ujung tengah sampai yang di sekat pintu itu 1 jalur ya, 1 volume, 1 settingan volume dan 1 suara. Oke, kita lanjut lagi lantai 2. Nah, ini tinggi perlantainya lumayan tinggi, kalau tidak salah ini 3 meter ya. Ini 3 meter ya. Hah? Oh, 3 meter ya. Oke, kita lanjut.
Ini banyak sekali subscriber yang sudah rindu, yang sudah kangen dengan tata ruang. Pak Ketua, tolong, kami sudah rindu dengan penjelasan ya. Kami sudah rindu dengan penjelasan Pak Ketua mengenai tata ruang, settingan volume, terus formasi Twitter ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, apabila RBW teman-teman lebar 8, 7 atau 6 meter itu wajib disekat bagi dua ruangan ya. Nah, itu salah satu teknik untuk mengunci anakan yang baru beradaptasi di dalam RBW kita. Terus kedua, ingat settingan volume buat teman-teman semua, karena ada juga yang selalu mempertanyakan berapa dB ya. Jadi settingan volume inap itu sebenarnya cukup kalau kita masuk ke dalam ruang inap. Yang penting suara itu sudah artinya tidak terlalu bising ya, besar tapi tidak terlalu bising ya. Sulit bagaimana untuk menjelaskannya kalau suara inap itu sebenarnya cukup sedang-sedang lah ya. Jadi tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras juga ya. Jadi sedang-sedang. Intinya kita enak mendengar di dalam ruang inap. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini suara peak ya. Jadi setiap lantai itu beda ukuran larnya. Karena semakin ke atas itu semakin kecil. Jadi di sini kita pakai Audas 65, bisa teman-teman lihat. Ini Audas 65 ya, 65 biasa. Ini Audas 5000 ya. Di sini juga kita pakai Audas 65. Jadi teknik 3 suara. Jadi buat binaan atau konsultan silahkan yang mau mengikuti tata ruang ya. Kita berbagi kelas biar semua sukses dunia wallet. Intinya kalau di LAR itu usahakan pakai teknik 2 atau 3 suara biar apabila suatu saat nanti ada suara yang macet, masih ada suara yang menutupi. Tapi kembali lagi ke pemilik gedung, jangan panik, santai, tenang ya. Yang intinya rezeki dari kemana. Oke. Ini kameramen berdiri di sini. Kan ini kameramen baru, jadi kita ajar dulu guys. Jadi di sini ada sekat pintu. Terus ini ada tarik dalam. Ayo maju. Ini ada tarik dalam lagi. Sudah 2 tarik dalam. Terus di sini sekat bagi 2 ruangan. Coba berdiri di ujung. Nah, ini dia guys. Ini sekat bagi 2 ruangan ya. Jadi buruh masuk di sini, mutar, kita kunci di sini. Dan kita kasih sekat gantung seperti ini. Kurang lebih 50 cm di bawah rim balok. Untuk formasi sama, formasi 212. Jadi untuk petani walet apabila lebarnya cuma 6 meter, formasi Twitter itu 212 ya, setiap blok. Tapi kalau lebarnya 7 atau 8 kita pakai formasi 323 atau 3223 itu bisa, tetap bisa ya. Oke, semoga bisa dipahami. Terus untuk ventilasi ini, jadi pemilik gedung ini paham dan selalu menonton channel YouTube saya, baik di Supartinar 77 maupun di Supartinar Vlog. Jadi ventilasi itu bagi 2 tinggi ruangan. Ini persis mantap guys, sama seperti RBW pribadi saya. Jadi pipa ventilasi tidak terlalu berlebihan. Yang penting jarak satu blok ini 4 meter, cukup 3 pipa ventilasi seperti ini. Insya Allah suhu dan kelembapan akan stabil. Kalau ventilasinya terlalu banyak, secara otomatis angin yang masuk ke dalam ruang inap itu sangat berlebihan ya, sehingga kelembapan nurun ya. Memang suhunya dingin tapi kelembapan turun ya, hati-hati ya. Harus teman-teman tahu dan pelajari itu apa dibilang suhu dan kelembapan, itu harus stabil. Oke, lanjut lagi. Lantai 3. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang terutama teman-teman kalau bikin gedung usahakan aksesnya seperti ini. Suatu saat nanti kalau panen aman, nyaman ya. Oke, kita lanjut lagi di lantai 3. Jadi formasi sama. Bisa teman-teman lihat formasi 323 saling berhadapan. Oke. Jadi formasi 323 saling berhadapan, bisa teman-teman lihat. Tarik dalam ada di ujung. Ya. Pipa ventilasi sudah pas. Jarak 4 meter itu 3 pipa ventilasi. Ini jarak 4 meter, kalau ini jarak 3 meter tidak apa-apa dikasih 3 begini ya.
Ini sudah mantap. Yang penting jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga kurang bagus. Pertama, intensitas cahaya yang masuk di ruang inap sangat berlebih. Terus kedua, udara yang masuk juga sangat berlebih sehingga kelembapan menurun ya. Oke, untuk kelarnya ada di sini. Tapi penjelasannya sama, kita langsung saja ke lantai terakhir, lantai 4. Ayo. Nah, kameramen kalau naik enggak apa-apa, ambil semua ya. Kalau kita naik tangga enggak apa-apa. Supaya teman-teman bisa lihat akses tangganya seperti apa. Nah, ini dia guys. Jadi itu akses utama ya. Ada juga yang saya dapat di beberapa binaan aksesnya sangat sulit. Ya, kita juga ini sebagai konsultan malas naik turun. Kalau aksesnya cuma 25 kali 25. Aduh, sangat sempit ya. Jadi pada saat nanti mau melakukan penyemprotan atau pemanenan itu sangat sulit. Minimal kalau buat lubang tangga seperti ini. Ini 1 meter kali 80 ya. Kurang lebih 1 meter ya. Ini jadi akses naik turun tangga itu lebih nyaman. Kita bawa tangki juga lebih nyaman ya. Jadi jangan pernah mempersulit diri sendiri di dalam gedung kita. Karena gedung ini kita yang atur ya, bukan tukang. Oke. Formasi sama. Kenapa saya perlihatkan setiap lantai? Biar teman-teman tahu bahwa kami dari tim Walet Bombahan itu berbagi kelas, tidak ada yang kita sembunyikan. Jangan sampai nanti kalau berhasil pasti bilang, waduh Pak Andi ini tim Walet Bombahan ini pasti ada yang disembunyi, ada rahasia di balik kesuksesan ya. Ini tidak ada rahasia. Cukup yang penting sirip bersih, tidak berjamur, tidak diserang burung hantu, tidak ada hama toke. Terus kedua, suara tetap normal, stabil, tidak pernah mati-mati, insya Allah sukses. Kalau itu yang bermasalah biasanya kita di luar kuasa kita guys ya. Oke, karena kita ini hanya manusia biasa. Yang penting setelah di-on-kan, pemilik gedung itu berperan penting juga demi kesuksesan ya. Bukan di-on-kan saja baru ditinggalkan begitu saja, tidak ya. Harus dijaga dari hama burung hantu, amplinya selalu dicek ya. Gitu guys. Jadi sukses itu ada proses, ada perjuangan. Kalau sukses cuma di-on-kan saja, waduh, orang semua sudah bisa kaya semua guys ya. Semua bisa kaya petani walet ya. Tapi kalau petani walet yang cuma malas-malasan, cuma karena modal uang banyak sehingga di-on-kan baru ditinggalkan, tidak bakalan bisa sukses guys. Ya. Saya saja konsultan atau kuli-kuli bangunan ya, kuli-kuli walet ya. Saya juga tidak pernah berhenti untuk mengontrol walaupun saya jauh. Biasanya telepon tetangga bagaimana suaranya, bunyi atau tidak, ya alhamdulillah. Bagaimana burung hantu dibilang aman. Jadi saya juga itu walau di luar kota tetap kontrol ya, tidak semata-mata hanya di-on-kan saja. Oke, kita lanjut kelar. Sorry guys, curhat sedikit. Saya curhat ini demi petani walet ya, agar teman-teman tahu bahwa gedung itu ada perawatannya juga, tidak hanya di-on-kan saja. Nah, larnya makin ke atas makin kecil, bisa teman-teman lihat. Kalau anda salah ini 80 kali 70 ya. Oh 80. Oke. Teknik 3 suara bisa teman-teman lihat. Audas 65, SP meledak. Wih, Audas meledak. Hey guys. Ini Audas 65 untuk suara peak ya. Nah, LMB-nya ada di sana. Nah, kita pakai Audax 6000 W ya. Audax 6000 W ini sudah lama anti air. Bukan cuman kali ini, sudah lama ya. Jadi memang sebelum pertama kali, bukan sebelum, tapi pertama kali saya terjun di dunia walet memang sudah pakai Audax 6000 ya, 6000 seri W ya. Dia anti air, terus Audax 65 2 unit. Coba lihat full loss ke bawah, pointnya 3 kali 4 loss, tidak ada tarik point, yang ada cukup tarik lar ya. Jadi burung fokus ke lar. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita tutup videonya di luar. Oke guys, kita lanjut lagi sama pemilik gedung. Oke guys, alhamdulillah ya, itu tadi tata ruang. Yang sudah kangen dengan tata ruang dengan settingan volume, penjelasan kami di dalam gedung walet. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Share video saya sebanyak mungkin. Semoga teman-teman semua mendapat keberkahan, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sini Pak Haji, kita tutup videonya. Jadi karena banyak sekali yang harus kita on kan, kita mau bergeser lagi. Jadi nanti Pak Haji kalau ada respon tolong videokan ya Pak Haji. Oh, iya. Karena saya tidak bisa menunggu. Oh, iya. Karena jadwal saya sangat padat. Nanti kalau ada respon saya videokan, nanti saya perlihatkan sama subscriber semua. Oh, iya.
Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audax meledak guys. Meledak, meledak, meledak. Mantap.